Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmasi Komunitas pertemuan ke-10 dengan judul Indikator Kesehatan di Indonesia bersama saya Apoteker Cynthia. Referensi yang bisa teman-teman baca ini dari PowerPoint yang dibuat oleh Dr. Anda Hajah R. Malena MHS di tahun 2017 dengan judul Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia. Kemudian ada link website dari SDGs 2030 Indonesia.org. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian ada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau disingkat dengan PISPK. Kemudian ada juga link untuk melihat isi dari pelaksanaan pendekatan keluarga sehat tersebut atau PISPK tersebut. Baik, outline yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang SDGs di Indonesia, kemudian yang kedua adalah indikator keluarga sehat. Baik, ke pendahuluan dulu. Pembangunan Indonesia di tahun 2020-2024 ya, ini ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Nah, dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN atau disingkatnya dengan kepanjangannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan arah dan kebijakan strategi RPJMN 2020-2024 adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau umumnya disebut dengan Universal Health Coverage, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi ya. Nah, terutama di puskesmas ya, yang merupakan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare, itu memang upaya yang lebih dicondongkan itu adalah upaya promotif, preventif, termasuk juga kuratif ya. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs atau bahasa Indonesianya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk juga Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, SDG sendiri ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, ke-17-nya itu adalah yang pertama, menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan yang bermutu, kelima kesetaraan gender, 6 akses air bersih dan sanitasi, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 infrastruktur, industri dan inovasi, 10 mengurangi ketimpangan, 11 kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 menjaga ekosistem laut, 15 menjaga ekosistem darat, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, prinsip pelaksanaan dari SDGs adalah yang pertama, universality, yaitu SDGs berlaku bagi seluruh negara tanpa terkecuali, termasuk dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang. Ya, jadi semua seluruh dunia itu harus melaksanakan SDGs. Kemudian yang kedua adalah prinsip integration, yaitu SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah left no one behind, artinya tidak meninggalkan satu orang pun, di mana SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan, dan pelaksanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Nah, Indonesia sendiri sudah ada peraturan presiden tentang SDGs ya. Ini sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, di mana Presiden Jokowi telah menandatangani peraturan presiden atau Perpres SDGs nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs Inggrisnya ya. Nah, Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Nah, ini adalah prioritas target SDGs di Indonesia ya. SDGs atau singkatannya TPB tadi ada 17 goals atau tujuan, ada 169 target dan 240 indikator ya. Ini dibagi menjadi ada pilar pembangunan sosial, ini ada 6 goals. Kemudian pilar pembangunan ekonomi ada 5 goals, pilar pembangunan lingkungan ada 4 goals, dan pilar pembangunan inklusif dan cara pelaksanaan ada 2 goals. Nah, untuk yang kesehatan itu dia masuk ke dalam pilar pembangunan sosial ya. Ada di goals yang ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kita akan bahas ya di sektor kesehatan dalam SDGs. Sektor kesehatan dalam SDGs ini ada 4 goals yang terdiri dari 19 target dan 31 indikator. Nah, keempat goals tersebut berada pada posisi goals yang kedua atau tujuan yang kedua, 3, 5, dan 6 ya. Nah, di mana yang kedua itu adalah 0 kelaparan ya. Terutama pada kaum-kaum yang terutama pada golongan yang miskin ya. Kemudian masyarakat yang miskin atau masyarakat yang rentan. Kemudian goals yang ketiga adalah kesehatan yang baik ya, dimana mengurangi kematian anak-anak, termasuk juga menurunkan angka kematian anak maupun menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu ya. Nah, kemudian ada goals yang kelima, ini adalah kesetaraan gender ya, meningkatkan kesehatan ibu hamil ya. Kemudian ada yang goals yang keenam adalah air bersih dan sanitasi ya. Baik, dari goals yang kedua 0 kelaparan ya, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, di sini pada sektor kesehatan fokusnya pada gizi masyarakat. Nah, yang ketiga, goals yang ketiga adalah kesehatan yang baik, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, di sini adalah ada sistem kesehatan nasional atau SKN yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian goals yang kelima, kesetaraan gender, menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Nah, ini akses terhadap kesehatan reproduksi termasuk dengan KB atau keluarga berencana. Kemudian goals yang keenam adalah air bersih dan sanitasi. Ini adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Di sini yang disoroti adalah sanitasi dan air bersih. Nah, PPT ini saya ambil dari punyanya Ibu Dr. Anda Hajah R. Malena ya. Ini saya ambil dari PPT-nya beliau ya, dimana goals yang kedua tadi adalah menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, yaitu 0 kelaparan ya. Nah, unfinished business-nya adalah melanjutkan pembangunan gizi. Pada SDGs diarahkan pada solusi berkelanjutan, yaitu peningkatan akses pangan dan produksi pertanian melalui inovasi strategi termasuk implementasi Perpres 42 tahun 2013 dan kesepakatan ICN 2 menuju target WHA 2025. Nah, di mana yang tadi tujuan dari mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Poin 21-nya adalah pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi dan mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan rentan termasuk bayi di sepanjang tahun ya. Kemudian poin 2.2-nya adalah pada tahun 2030
mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui serta lansia. Ya, jadi memang fokusnya adalah pada stunting, ya, mengurangi atau menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, ada berbagai upaya yang sudah dilakukan, ya. Salah satunya adalah dengan memberikan mulai dari ibunya ketika hamil, ya, itu diperhatikan gizinya, karena memang stunting itu bukan dari dia lahir saja, tapi sejak dia ada dalam kandungan itu harus diperhatikan gizinya, ya. Jadi gizi ibu hamil itu harus terpenuhi dulu sehingga nanti akan melahirkan anak yang bergizi juga, gitu ya. Kemudian banyak ya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya. Bahkan kebutuhan gizi remaja perempuan pun juga diperhatikan, ya, dengan membagikan tablet tambah darah atau tablet TTD, ya, pada remaja, biasanya remaja usia sekolah, ya. Kemudian juga pada ibu hamil juga diberikan TTD di puskesmas, ya, biasanya diberikannya. Kemudian juga memperhatikan ibu yang menyusui, ya, terutama hamil dan menyusui, ya, itu biasanya bagi yang kekurangan gizi itu biasa diberikan makanan tambahan, ya, untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, bagi balita juga ada beberapa program untuk meningkatkan gizi balita, ya, yang ada di puskesmas. Biasanya diberikan kayak makanan tambahan atau makanan pendamping, gitu, ya. Kemudian goals yang ketiga, kesehatan yang baik menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Yaitu pada tahun 2030, ya, targetnya adalah mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100 ribu. Ya, memang cukup tinggi, ya, cuman harapannya adalah terus menurun angka kematian ibu di Indonesia. Kemudian mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 12 per 10.000 KH dan angka kematian balita 25 per 1.000 KH. Kemudian yang ketiga, mengakhiri epidemi AIDS, ya, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya. Kemudian, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental. Kemudian memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang membahayakan. Kemudian mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, karena memang angka kematian tertinggi di dunia ini salah satunya adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian mencapai universal health coverage termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas, dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang. Memang kalau universal health coverage kita ini melalui jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya, serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah. Nah, kemudian goals yang kelima dan keenam, ya. Goals yang kelima adalah tadi kesetaraan gender, meningkatkan kesehatan ibu hamil, ya. Yang pertama, sunat perempuan atau female genital mutilation ini sudah tidak disarankan lagi, ya. Kemudian akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi termasuk KB. Kemudian pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi pada wanita dan remaja, ya, karena memang di beberapa daerah itu masih ada dilakukan yang pertama ini, karena itu sudah tidak dianjurkan lagi. Kemudian goals yang keenam adalah air bersih dan sanitasi.
menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Nah, PH atau disingkat dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, itu terkait dengan akses kepada air yang bersih dan akses sanitasi dasar yang layak ya, tersedia air bersih dan tersedia juga jamban ya, atau tempat BAB dan BAK ya, karena memang ada di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di daerah terluar dan tertinggal, itu masih banyak yang belum memiliki sanitasi dasar yang layak. Masih ada yang daerah yang belum memiliki jamban yang baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah indikator kesehatan keluarga. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau disingkat dengan PISPK. Yang dimaksud satu keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sebagaimana dinyatakan dalam kartu keluarga. Jika dalam satu rumah tangga terdapat kakek dan atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri lebih dari satu keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat dan tidak digunakan sejumlah penanda atau indikator. Dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. 12 indikator utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Kemudian ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan ya, karena memang masih banyak ya di daerah-daerah khususnya ya yang ibunya itu melahirkannya itu bukan di vaskes, bukan di bidan ya, bukan di puskesmas rumah sakit, tapi masih banyak yang melahirkan di dukun beranak gitu ya. Nah, maka di beberapa daerah yang masih melakukan praktek atau bersalin di dukun beranak itu supaya mengantisipasi adanya masalah kesehatan ya, maka biasanya didampingi oleh bidan. Itu salah satu solusinya, seperti itu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Kemudian bayi mendapat air susu ibu atau ASI secara eksklusif, yaitu 6 bulan ya, dan dapat diteruskan selama 2 tahun. Kemudian balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Kemudian penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur setiap hari ya, tidak boleh tidak. Kemudian penderita gangguan jiwa atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Kemudian yang ke-9, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Kemudian yang ke-10, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan yang terakhir keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban yang sehat. Nah, berdasarkan ke-12 indikator tersebut dilakukan perhitungan indeks keluarga sehat atau IKS dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator itu mencerminkan kondisi PHBS atau perilaku hidup bersih sehat dari keluarga yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pendekatan keluarga ini, 3 hal tersebut harus diadakan atau dikembangkan, yaitu yang pertama, instrumen yang digunakan di tingkat keluarga, kemudian forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga, dan yang ketiga adalah keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra puskesmas. Nah, instrumen yang diperlukan di tingkat keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, profil kesehatan keluarga, atau yang selanjutnya disebut dengan Prokesga, berupa family folder yang merupakan sarana untuk merekam atau menyimpan data keluarga dan data individu dari anggota keluarga. Nah, data keluarga ini meliputi komponen rumah sehat, yaitu akses atau ketersediaan air bersih dan akses untuk penggunaan jamban yang sehat. Kemudian ada data individu anggota keluarga yang mencantumkan karakteristik individu, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain, serta kondisi individu yang bersangkutan, yaitu misalnya apakah dia ada penyakit seperti hipertensi, tuberkulosis, dan gangguan jiwa, serta dilihat perilakunya, apakah merokok, apakah ikut KB, kemudian memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian ASI eksklusif, dan lain-lain.
Yang kedua adalah paket informasi keluarga atau selanjutnya disebut dengan Pinkesga. Ini bisa berupa flyer, leaflet, buku saku atau bentuk lainnya yang diberikan kepada keluarga sesuai masalah kesehatan yang dihadapinya. Nah, ini setelah ini ada contoh Pinkesga ya. Nah, ini biasanya juga dipajang di puskesmas ya. Yang pertama ini aksi eksklusif ibu menyusui sampai 2 tahun, lebih hemat, anak sehat dan cerdas ya. Di sini disampaikan manfaat ASI bagi bayi, yaitu sumber makanan terbaik sampai usia 6 bulan. Bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi, serta menunjang tumbuh kembang yang optimal. Nah, manfaat ASI juga bisa dirasakan oleh ibu, yaitu yang pertama mengurangi risiko kanker payudara, mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kandungan, mempercepat penurunan berat badan setelah melahirkan, dan menunda kehamilan. Dan ini juga disampaikan cara menyimpan ASI perah ya, misalkan ibunya memerah ASI dan ditampung misalkan di botol atau di plastik khusus untuk menyimpan asip ya. Nah, ini disimpannya bertahan di suhu ruang itu sekitar 6-8 jam. Kalau di lemari es itu 3 hari, misalkan hanya di pintunya gitu ya. Kemudian 2 minggu di freezer, yang freezernya 1 pintu ya, yang lemari esnya 1 pintu, di freezernya itu hanya 2 minggu. Tapi misalkan lemari esnya itu 2 pintu, yang freezernya itu terpisah gitu ya, itu bisa disimpan 3-6 bulan. Kemudian gunakan air bersih. Manfaatnya mencegah penyakit diare, tifus, disentri, kolera, mata dan lain-lain ya. Di sini juga dijelaskan sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar, sumur gali, sumur pompa, keran umum dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Lantai sumur sebaiknya kedap air dan tidak retak. Bibir sumur dan dinding sumur harus diplester dan sumurnya ditutup ya. Ember penampung air dilengkapi dengan penutup dan gayung bertangkai, dijaga kebersihannya. Cara letak sumber air dengan jamban ya, atau septic tank ya, dan tempat pembuangan sampah minimal 10 meter ya, harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air, tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai atau dinding sumur. Kemudian ini yang flyer yang kedua ya, waspada hipertensi, kendalikan tekanan darah ya. Di sini disampaikan bagaimana cara mengendalikan hipertensi, faktor risiko hipertensi, gejala hipertensi, komplikasi pada hipertensi, dan bagaimana mencegah hipertensi yaitu dengan cerdik. Ya, C itu adalah cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, kemudian ada flyer imunisasi ya, imunisasi dasar lengkap untuk bayi dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, dokter atau bidan praktek dan di rumah sakit ya. Nah, di sini disampaikan juga ya manfaat dari imunisasi dasar lengkap ya. Misalkan seperti imunisasi BCG itu mencegah penyakit TBC, imunisasi polio mencegah penyakit polio. Ini bisa diberikan secara oral dan bisa juga diberikan secara suntikan, OPV dan IPV. Kemudian imunisasi DPT mencegah penyakit difteri, batuk kerjan, dan tetanus. Kemudian imunisasi HB mencegah penyakit hepatitis B. Kemudian imunisasi campak mencegah penyakit campak, dan imunisasi HIP mencegah penyakit radang selaput otak atau meningitis, pneumonia, radang saluran pernafasan atau telinga. Nah, ini sudah disampaikan juga umur bayi, waktu-waktu ya, untuk melakukan imunisasi ya, 0-24 jam pertama kelahiran ya, ini biasanya langsung diberikan hepatitis B. Kemudian imunisasi hepatitis B ya. Kemudian umur 1 bulan dikasih BCG dan polio 1. Kemudian umur 2 bulan itu dikasihnya DPT, HB, HIP 1 dan polio yang kedua. Kemudian bulan ketiga itu dikasih DPT, HIP, HB, HIP yang kedua dan polio yang ketiga. Bulan keempat dikasih DPT, HB, HIP yang ketiga, polio yang keempat, dan IPV. Nah, IPV ini yang polio yang disuntikan ya. Kemudian di umur 9 bulan itu diberikan campak atau measles, rubella atau MR ya. Nah, ini yang imunisasi dasar lengkap ya. Setelah usia ini pun ada beberapa imunisasi yang perlu dijalani oleh bayi dan anak-anak ya.
Selanjutnya adalah gunakan jamban sehat ya. Jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia ya. Manfaat buang air besar dan kecil di jamban adalah lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air dan tanah yang ada di sekitar, tidak mengundang datangnya lalat, kecoa, serangga yang dapat menimbulkan penyakit yaitu seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, dan infeksi saluran pencernaan. Nah, kemudian ada flyer tentang JKN ya, ikut JKN sekarang sebelum sakit menyerang ya. Disebutkan hak dan kewajiban peserta ya. Kemudian ada prosedur pendaftarannya, syarat pendaftaran JKN dan seterusnya. Nanti ini mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian ada flyer tentang keluarga berencana ya, disebutkan manfaat BKB ya, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga ya, karena bisa mengatur bagaimana juga keuangan dan sebagainya. Nah, biaya BKB ini ditanggung oleh JKN KIS ya. Manfaat lainnya ini ada mengatur dan menjarangkan kehamilan, meningkatkan kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, serta menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Nah, pasangan usia subur gunakan untuk metode KB yang sesuai. Ibu bersalin gunakan KB segera setelah melahirkan. Ya, ini untuk kontrasepsi ini silahkan dikonsultasikan ke tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter kandungan. Kemudian menimbang balita setiap bulan ya, sejak lahir sampai umur 5 tahun ya. Bisa dilakukan juga di posyandu atau di puskesmas ya. Nah, ini untuk mengetahui status pertumbuhan balita sebagai deteksi dini gangguan pertumbuhan balita, ibu mendapatkan penyuluhan gizi pertumbuhan balita, kemudian konsultasikan misalkan bayinya atau balitanya sakit dengan batuk, pilek, diare, berat badannya tidak naik, berat badannya di bawah garis merah, itu harus dikonsultasikan ke puskesmas ya. Nah, garis merah ini dilihat dari ada buku pink ya, ada buku warna pink tuh buku kartu menuju sehat atau KMS ya. Di situ bisa dilihat grafik pertumbuhan anak yang normal itu seperti apa, berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Nanti di situ bisa dilihat berat badannya dengan tinggi badan itu apakah normal atau tidak, dengan usia sekian itu harusnya tercapai berat badan sekian, itu bisa dilihat dari buku KMS-nya atau kartu KMS-nya. Jadi bisa diketahui bahwa apakah pertumbuhan anak atau bayi atau balita tersebut sudah baik gitu ya. Kemudian ini ya, jangan lupa berikan kapsul vitamin A merah dan vitamin A biru, imunisasi dasar lengkap tadi. Kemudian mendapatkan makanan tambahan gizi, ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah atau TTD, dan ibu mendapatkan pengetahuan. Kemudian ada juga ini tadi ya, ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ya, baik itu di puskesmas, rumah sakit maupun di bidang praktek ya. Ibu dan bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Ibu dapat memperoleh pelayanan KB segera setelah melahirkan, dapat menggunakan JKN KIS atau jam persalin sudah nggak berlaku lagi ya, adanya JKN KIS sebagai sumber pembiayaan. Ini biasanya gratis bahkan untuk yang lahiran normal ataupun lahiran sesar ya, dengan kondisi khusus itu biayanya ditanggung semua oleh JKN. Ibu dan bayi mendapatkan penanganan segera jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi ya. Ini bedanya kalau misalkan melahirkannya tidak di vaskes ya, seperti di dukun tadi ya. Kalau ada komplikasi ini bahaya banget, bisa menimbulkan kematian pada ibu maupun pada bayi. Kemudian bayi mendapatkan IMD atau inisiasi menyusu dini, dan bayi mendapatkan seluruh perawatan yang diperlukan termasuk imunisasi tadi yang umur 0 sampai 24 jam pertama kelahiran ya. Kemudian ada juga flyer yang penderita dengan gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan ya. Apakah di sini disebutkan ya bahwa gangguan jiwa itu dapat diobati ya, apalagi jika ditangani sedini mungkin. Peran keluarga sangat penting dalam memperhatikan dan mendeteksi dini gejala perubahan emosi, perilaku, dan pola isi pikir yang tidak wajar dari anggota keluarganya. Nah, apakah gangguan jiwa bisa diobati? Bisa ya, jika segera diperiksa, patuh minum obat sesuai anjuran, dan kontrol secara teratur. Nah, kemudian ada hal yang perlu diperhatikan ketika mendapatkan salah satu gejala atau gangguan ya. Nah, ini bisa nanti dibaca ya. Tanyakan apa yang dipikirkan atau dirasakan penderita,
keluarga yang mendapatkan keluhan dengan berempati. Kemudian keluarga mendampingi dan membantu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penderita. Kemudian kalau sulit atau tidak teratasi, minta bantuan kader kesehatan atau pamong setempat untuk membawa penderita ke puskesmas. Bila perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit jiwa ya. Kemudian yang terakhir, jika keluarga menemukan orang dengan gangguan jiwa berat seperti yang dipasung, segera melapor kepada kader atau pamong setempat untuk ditangani selanjutnya, karena memang dipasung itu sangat tidak dianjurkan ya. Kemudian anggota keluarga, flyer yang selanjutnya anggota keluarga ya tidak ada yang merokok ya. Di sini disebutkan juga tips berhenti merokok ya. Yang pertama, bulatkan tekad berhenti merokok. Kemudian yang kedua, berhenti merokok seketika atau total atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap. Kemudian kenali waktu dan situasi di mana Anda sering merokok. Yang keempat, mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat, karena memang poin yang keempat ya, dukungan dari keluarga dan kerabat ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang itu berhenti merokok. Itu adalah faktor keluarga atau orang terdekat seperti istri atau anak gitu ya. Kemudian tahan keinginan Anda dengan menunda. Kemudian berolahraga secara teratur dan konsultasikan dengan dokter ya. Bahkan dari Kemenkes pun sudah menyediakan layanan atau konsultasi untuk berhenti merokok. Nah, ingat bahwa rokok itu adalah racun ya, dan ada berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat merokok ya, seperti stroke, penyakit jantung, kanker paru atau tenggorokan, penyakit paru kronis, tekanan darah tinggi, gangguan kehamilan dan janin serta impotensi. Bahkan di negara-negara maju iklan rokok itu sudah tidak ada ya. Iklan rokok itu sudah tidak ada. Yang ada adalah iklan akibat yang ditimbulkan oleh merokok. Ya, misalkan penyakit yang dialami, kemudian peristiwa yang dialami akibat dia merokok gitu ya. Jadi iklan baik di televisi, apalagi di televisi ya, itu sudah nggak ada lagi. Beda sama di Indonesia yang masih ada iklan rokok di televisi, tapi memang di iklan yang ada di Indonesia itu tidak menjelaskan secara langsung bahwa adegan dia sedang rokok, itu tidak ya, cuman dibatasi ya. Bahkan kalau kalian perhatikan iklan rokok di Indonesia itu nggak nyambung dengan rokoknya sendiri gitu, karena memang secara peraturan itu tidak diperbolehkan iklan rokok itu mengandung unsur-unsur yang mengundang atau menarik seseorang untuk merokok gitu ya. Bahkan tagline-nya pun diatur, tidak boleh tagline yang menyebutkan maskulinitas ketika merokok atau keren dan sebagainya, itu nggak boleh sama sekali. Ada unsur-unsur itu dalam iklan rokok itu ya. Kemudian flyer yang selanjutnya adalah flyer tentang tuberkulosis ya. Di sini disebutkan gejala TB atau TBC ya, batuk berdahak, sesak napas dan nyeri dada, badan lemas, nafsu makan berkurang, demam meriang berkepanjangan, berat badan menurun, pernah kontak dengan pasien TB sebelumnya ya. Nah, memang kajian tuberkulosis ini masih ada ya di Indonesia ya. Kemudian selama proses pengobatan, lakukan pemeriksaan rutin ke puskesmas. Pemeriksaan dahak dilakukan pada akhir tahap awal atau intensif, yaitu akhir bulan kedua atau ketiga, akhir bulan kelima, dan akhir pengobatan. Nah, apa yang terjadi jika berhenti minum obat TB sebelum waktunya? Karena kan obat TB ini diminum tuh sesuai dengan kategori TB-nya ya, ada kategori 1, 2, dan seterusnya. Nah, itu juga beda-beda cara minum obatnya ya. Untuk yang kategori 1 itu biasanya digunakan selama 6 bulan ya. Fase intensif atau fase awal selama 2 bulan, kemudian fase lanjutan itu selama 4 bulan, dan itu tidak boleh terputus minum obatnya ya. Dan paket pengobatan TB itu udah diberikan di puskesmas ya secara gratis, itu merupakan program pemerintah ya. Nah, apa yang terjadi jika berhenti minum obat TB sebelum waktunya? TB tidak sembuh dan dapat terus menular ke orang lain. Kemudian kuman TB dalam tubuh menjadi kebal terhadap obat, sehingga pengobatan berikutnya akan lebih lama ya. Biasanya begitu dia tidak patuh, berhenti, atau dia lupa gitu ya minum obatnya, maka pengobatannya itu akan diulang lagi dari awal, dan biasanya
lebih lama. Ya, misalkan awal targetnya 6 bulan itu bisa bertambah 9 bulan misalnya. Kemudian otomatis item obatnya juga akan bertambah seperti itu ya. Dan lebih mahal karena jenis obatnya berbeda. Kuman TB yang kebal obat juga dapat ditularkan kepada orang lain dengan status kebal obat atau bisa lebih berbahaya. Ya, bagaimana cara mencegah penularan TB? Yaitu gunakan masker atau menutup mulut sewaktu batuk dan bersin, tidak meludah di sembarang tempat, makan makanan yang bergizi, dan menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah forum komunikasi yang digunakan untuk kontak dengan keluarga dapat berupa forum-forum berikut ini, yaitu kunjungan rumah ke keluarga di wilayah kerja puskesmas, kemudian diskusi kelompok terarah atau DKT atau biasa dikenal dengan Focus Group Discussion atau FGD, melalui dasa wisma dari PKK, kemudian kesempatan konseling di UKBM yaitu Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain. Kemudian forum-forum yang sudah ada di masyarakat seperti majelis taklim, rembuk desa, selapanan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra puskesmas, yaitu biasanya masyarakat itu sebagai kader kesehatan ya, seperti kader posyandu, kader posbindu, kader poskestren, kader PKK, dan lain-lain. Kemudian pengurus organisasi kemasyarakatan tempat seperti pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengelola pengajian, dan lain-lain itu bisa juga dilibatkan dalam sebagai mitra puskesmas gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.